Pada percobaan kali ini, kita akan membahas mengenai pengepakan 5 telur yang efisien. Tujuan percobaan yang pertama adalah desain. Untuk mendesain sebuah kemasan produk telur yang murah dan efisien. Yang kedua yaitu memahami teori. Untuk dapat memahami hubungan impuls dan momentum lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah mengaplikasikan. Untuk dapat mengaplikasikan teori, momentum, dan impuls di kehidupan sehari-hari atau praktik dengan baik. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan teori impuls dan momentum. Momentum adalah kecenderungan benda bergerak untuk melanjutkan gerakannya pada kecepatan konstan, dan impuls adalah perubahan momentum. Teori impuls dan momentum menentukan apakah telur akan pecah dalam pengepakannya atau tidak. Perubahan momentum yang drastis dapat mengakibatkan telur retak ketika terbanting dalam pengepakan. Masalah impuls inilah yang menjadi halangan terbesar dalam mendesain pengepakan telur yang efisien. Selamat siang Miss Emil dan teman-teman. Pada siang hari ini saya akan mempraktekkan praktek impuls dan momentum dalam kehidupan saya sehari-hari, yaitu proses pengepakan telur. Di sini saya sudah menyiapkan telur ayam kampung 5 biji, gabus, kardus, selotip kuning, gunting, dan juga stapler. Jadi kardusnya ini saya bentuk kotak-kotak seperti ini agar menjaga telurnya untuk tidak bergerak kanan kiri. Di sini saya menyiapkan gabus. Tujuannya adalah untuk mencegah telurnya bergerak. Jadi saya menggunakan 3 gabus. Gabus pertama ini saya taruh di bawah. Lalu gabus kedua bertujuan untuk membungkus telurnya, dan gabus ketiga saya letakkan di atasnya. Lalu gabus di sini adalah untuk menutup bagian atas dari kardusnya ini agar menjadi lebih aman. Di sini, alat dan bahan yang kita gunakan adalah telur, gunting, stapler, bubble wrapping, kardus, dan lakban kuning. Dan total biaya yang kita dapatkan di sini adalah Rp3.525. Untuk cara pembuatan kardus sendiri, kardus dipotong dan disusun bentuknya hingga dapat menaruh telurnya ke dalam. Bentuk ini memaksimalkan perlindungan pada setiap telur yang akan dikirim. Seperti gambar yang di sebelah merupakan contohnya. Lalu untuk cara pembuatan pengepakan, potonglah gabus sehingga dapat dimuati ke dalam kotak-kotak dalam kardus. Pada setiap kotak akan terdapat 4 lapisan gabus. 2 akan melapisi di bawah telur dan 2 lagi di atasnya. Kotak ditutup dan segel menggunakan lakban. Bungkus bagian luar kardus menggunakan gabus. Pakailah lakban untuk memastikan tidak lepas. Dan proses ini akan dibahas lebih mendetail dalam video. Sekarang saya akan memulai proses pengepakan telur. Jadi yang pertama adalah kita masukkan gabus yang dilipat 2 seperti ini. Masukkan lagi gabus yang kedua, juga dilipat dibagi 2 seperti itu juga. Setelah kedua gabus tersebut dilipat, masukkan telur. Setelah itu, kita tutup menggunakan gabus ketiga. Dan gabus keempat. Kurang lebih seperti itu, dan kita akan ulang 4 kali dengan 4 telur ini. Setelah kita melakukan pengepakan telur dengan 5 telur tersebut, inilah hasilnya. Kemudian kita menutup kotak ini menggunakan selotip kuning. Selanjutnya kita akan membungkus kotak ini menggunakan bubble wrap lagi. Tujuan dari kita membungkus dengan bubble wrap lagi adalah agar ketika dijatuhkan dari ketinggian 30 cm
maka kotak ini akan menerima bantalan yang empuk dan tekanan yang lebih sedikit dibandingkan jika dijatuhkan kotaknya saja. Baik, sekarang setelah kami selesai membungkus kardus ini dengan bubble wrapping dan selotip kuning, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan praktikumnya. Jadi pertama, telurnya digoyangkan ke arah kiri dan kanan secara terus menerus. Setelah itu, atas dan bawah seperti ini. Lalu kita jatuhkan pada ketinggian kurang lebih 30 cm. Setelah kami selesai melakukan praktikum tersebut, sekarang kita akan membuka kardus ini dan akan melihat jika praktikumnya berhasil atau tidak. Mari kita buka. Baik, setelah kita membuka packaging ini, kita akan melihat hasilnya. Oke. Jadi ini adalah hasilnya. Telurnya utuh sempurna dan artinya percobaan yang kita lakukan berhasil. Lalu kita buka telur selanjutnya. Dan kita melihat bahwa telur selanjutnya pun tidak pecah. Kita buka telur ketiga, juga tidak pecah. Telur keempat juga tidak pecah. Dan untuk telur terakhir juga tidak pecah. Artinya dari percobaan ini kita menyimpulkan bahwa percobaan ini telah berhasil karena tidak ada telur yang pecah. Berdasarkan analisa produk yang kita dapatkan, tiada telur yang pecah setelah melalui proses pengujian. Ini berarti produk telah memenuhi standar yang ditetapkan. Produk tidak dapat dijamin bisa menjalankan tugasnya dengan baik kalau situasi melebihi standar yang ditetapkan. Biaya yang digunakan dalam pembikinan cukup murah dan memenuhi standar yang ditetapkan. Berdasarkan percobaan yang telah kita saksikan, kesimpulan yang kami dapatkan adalah karena produk yang dirancang menjalankan fungsinya dengan baik, praktikum ini telah berhasil. Kita sudah dapat mengerti hubungan momentum dan impuls. Selain itu, kita dapat menggunakan teori momentum dan impuls dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu refleksi yang kami dapatkan adalah dalam pelajaran impuls dan momentum, dapat terlihat bagaimana banyak teori-teori fisika yang saling berhubungan, seperti momentum dan inersia, impuls dan gaya. Pemahaman penuh mengenai salah satu bagian fisika memerlukan pemahaman akan bagian-bagian yang lain. Baik, itu saja video dari saya tentang praktikum pengepakan telur ini. Terima kasih telah menyaksikan dan Tuhan memberkati.